Kemarin aku di lembaga. Baik, shalom Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabarnya nih? Shalom. Shalom ya. Oke, sebelum kita memulai acara kita, saya mau mengingatkan Bapak dan Ibu untuk pertama-tama mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kemudian yang kedua, kami mohon Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan mikrofon dan juga kamera selama ibadah berlangsung, kecuali pelayan yang bertugas. Kemudian kami juga memohon Bapak dan Ibu untuk meninggalkan sejenak aktivitas lain agar dapat fokus beribadah. Baik. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar? Shalom. Shalom. Sehat. Amin. Shalom. Shalom, selamat siang. Oke. Tuhan memberkati. Baik. Merdeka. Senang sekali kita bisa kembali berkumpul secara online, di ibadah Bakor Kris spesial kemerdekaan Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu kita sebagai bangsa Indonesia kembali memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-76 tahun Republik kita tercinta, Republik Indonesia. Sungguh kita bersyukur Bapak dan Ibu bahwa selama 76 tahun Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, merdeka dari para penjajah. Walaupun saat ini kita ternyata masih belum merdeka. Kita dijajah oleh pandemi corona saat ini. Mobilitas kita dijajah, pekerjaan kita dijajah, dan banyak aspek di hidup kita yang dijajah oleh virus corona ini. Namun Bapak dan Ibu, saya percaya sampai saat ini Tuhan Yesus bersama-sama dengan para tenaga kesehatan, pemerintah dan kita semua berjuang dan berperang bersama-sama melawan virus penjajah satu ini. Dan dalam waktu dekat kita segera akan memenangkan peperangan ini dan merdeka dari virus corona. Sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama, bersekutu di gereja dan melakukan aktivitas secara offline. Amin ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada Jumat kali ini. Tema ibadah spesial kemerdekaan kita ialah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kita ambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan nanti kita akan dilayani oleh Pastor Jesse Nathanael Lantang. Kemudian nanti ada praise and worship yang akan dilayani oleh Mas Niko Mariadi. Bapak dan Ibu juga jangan lupa untuk mengisi link absen ibadah online. Linknya
tertera pada layar dan juga bisa scan barcode. Juga kita akan dilayani oleh pendoa syafaat Bapak Aswin Lorenzo Gultom, saya sendiri sebagai MC Fellowship, Lee Warren, dan juga di media ada Saudara Jeffrey Siregar dan juga Saudara Eric Gultom. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke praise and worship. Saya persilakan Mas Niko Mariadi untuk mengambil alih ibadah ini. Silakan Mas. Ya Pak. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Bakor Kris spesial kemerdekaan hari ini kita mau bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan pengharapan bahwa Indonesia pasti tangguh dan Indonesia pasti bertumbuh. Amin. Mari sebelumnya kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Kami mengucap syukur buat bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk komunitas ini, untuk persekutuan ini. Karena kami tahu ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kami. Dan kami tahu hari ini Tuhan, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menyampaikan setiap firman Tuhan, bahkan puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Mari angkat suaramu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bakor Kris sekali lagi. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami bersyukur buat kuasa yang ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama datang dengan hati yang menyembah. Kami bawa doa-doa kami bagi bangsa ini Tuhan lewat setiap puji-pujian kami.
Kami taruh harapan kami bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan kami ucapkan berkat bagi bangsa ini. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau taruh hatimu bagi bangsa ini. Bangsa yang terus bertumbuh, bangsa yang tangguh, bangsa yang jadi berkat. Bangsa yang terus Tuhan bawa naik dan bukan turun. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Tuhan. Mari sungguhlah katakan kami rindu. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Oh, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya.
bagi bangsa ini. Kami ucapkan berkat, kami taruh hatimu Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan, memuliakan Engkau. Semua yang bernafas, semua memuji-Mu Tuhan. Engkau besar dan mulia, ajaib rencana-Mu Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Sing with me, how great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Jesus' name above all names, Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, and my heart will sing, how great is our God. Sing again, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Oh, we see how great, oh, we see how great, oh, we see how great, and all we see, oh, we see how great is our God. Kami mau terus percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengubahkan keadaan apapun yang bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan kami ini anak-anak-Mu, kami taruh hati kami, iman kami, pujian ini akan mengubahkan bangsa kami. Lewat apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau yang diberkati. Sekali lagi sama-sama katakan, amin. Baik, semuanya pasti udah gak sabar nungguin Pastor Jesse akan sharing firman Tuhan untuk kita semuanya. Namun sebelumnya saya akan bacakan profil dari Pastor Jesse Lantang. Baik, saya akan bacakan singkat untuk semuanya. File singkat dari Pastor Jesse Lantang dengan nama lengkap Jesse Nathanael Lantang. Tempat tanggal lahir Jakarta 7 Desember 1972. Status menikah dengan istri yang bernama Ingrid. Dikaruniai 2 orang anak bernama Angel dan Pangeran. Memulai karirnya tahun 1994 sebagai produser untuk beberapa acara TV nasional dan juga sebagai aktor atau model untuk video klip, program TV, layar lebar Bad Wolves, Ihsan, Mama, I Love You. Di tahun 1999, ia termotivasi untuk terjun sebagai HRD konsultan dan tergabung dalam Smooth
consultant sampai sekarang. Di entertainment sejak 2008, ia sudah membuka record label, music publisher, dan show promoter yang ia beri nama Hidden Treasure ENC. Album yang baru saja ia rilis adalah Artist and the Trade Wind, The Beginning of the End, yang salah satu lagunya di dalamnya adalah Please Come to Bali, dipilih oleh Bali Tourism Board sebagai theme song resmi Provinsi Bali. Ia juga memulai passionnya sebagai chef 4 tahun lalu dengan brand Temurun. Passionnya sampai hari ini tetap pada dunia entertainment, education, dan cooking. Ladies and gentlemen, please welcome Pastor Jesse Lantang. Oke, terima kasih Pak Niko, terima kasih MC kita hari ini, Pak Warren, terima kasih Lisa yang sudah mengatur ini semua. Ya, tadi saya rasa cukup jelas perkenalan yang diberikan oleh Niko. Mungkin yang masih kurang adalah papa saya orang Manado, ibu saya orang India. Makanya saya jadi seperti ini, ya, tampangnya seperti ini. So, siang hari ini saya berusaha jam 4 sore sudah selesai khotbahnya. Tapi sayangnya waktu yang diberikan cuma 30 menit. So, nggak panjang lebar lagi karena tema saudara hari ini sangat luar biasa. Waktu saya baca dari Lisa, temanya luar biasa banget, truly free. Karena yang bisa memberikan kemerdekaan sepenuhnya memang cuma Tuhan Yesus. Ya, Dia yang He is the one yang cuman bisa memberikan that truly free. Ya, kita semua yang lagi hidup di planet bumi ini, nothing free for lunch. Ya, ujung-ujungnya pasti ada aja. Ya, kalau dibilang gratis, pasti ujung-ujungnya ada sesuatu. Oke? So, siang hari ini, karena waktu kita terbatas, saya akan bacain buat saudara dari kitab Kolose, pasalnya yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Itu judul di atasnya adalah Manusia Baru. Kolose 3, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10, Alkitab bilang begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya, ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru, yang ini saya suka banget istilahnya, manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, saudara mesti tahu kalau kata baru sebenarnya ini diambil dari dua bahasa Yunani. Karena kalau kita lihat hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang baru bermunculan. Ya, kita harus embrace, kita harus menyambut semua hal-hal yang baru yang sedang datang dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh beberapa aja. Zaman dulu jeans robek saya dibuang sama mama saya. Tapi hari ini jeans robek dijual dengan harga yang mahal dan banyak sekali yang beli. Oke, zaman saya dulu ya, kita kalau masuk ke restoran yang kita minta menu, tapi zaman sekarang orang masuk ke restoran yang diminta adalah password. Zaman saya dulu kalau lulus universitas, kita dibilangnya anak baru. Tapi zaman sekarang, lulusan universitas dibilangnya ancaman baru. Saya bisa teruskan on and on, ya, sampai sore tentang banyak hal yang baru yang sedang bermunculan di depan mata saudara dan saya. Nah, ternyata kata baru yang ditulis sama Alkitab, ini sebenarnya yang tadi saya sudah bilang, diambil dari dua bahasa Yunani. Yang pertama namanya adalah neos, dan yang kedua namanya adalah kainos. Neos yang pertama kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Ya, bahasa Indonesianya berita. Dan ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Hanya satu kali. Berita hari Kamis kita nonton hari ini, hari Jumat, kita bilangnya gini, oh itu berita kemarin, udah viral.
Saya udah baca, saya udah terima forwardannya, saya udah forward ke grup sebelah. Karena berita itu barunya hanya satu kali. Nggak cuman berita. Ya, sepatu baru saudara keluar dari toko waktu saudara pakai itu sepatu, dia nggak baru lagi. Ya, dia keinjek orang, ya, dia kena air hujan, ya, dia kotor dan lain, dia nggak baru lagi. Yang senang di dapur, kita kalau potong apel, kita biarin itu apel 1 jam aja. Dia mulai melewati proses oksidasi. Dan warnanya yang broken white tadinya waktu masih baru. Setelah 1 jam, mulai berubah warnanya jadi kecoklat-coklatan. So, ini semua adalah konsep baru yang hanya satu kali. Nah, sayangnya banyak banget orang Kristen di Pertamina tapi nggak ada. Banyak banget orang Kristen yang konsep barunya seperti ini, hanya satu kali. Makanya banyak orang Kristen ngerasa baru waktu di kebaktian Natal dan Tahun Baru. Kita ngerasa, aduh Tuhan, saya mau baru lagi, saya jadi baru lagi, jadikan saya baru lagi, dan seterusnya. Karena konsep kita, pemahaman kita soal kata yang namanya baru, itu hanya satu kali. Jahat banget ya kalau cuma setahun sekali. Ya, seminggu sekali deh, setiap kebaktian kita baru ngerasa baru. Oke? Nah, ini akibat kita nggak menerima kata baru yang ditulis sama Alkitab, yang sama diambil dari bahasa Yunani, namanya adalah kainos. Kainos adalah konsep baru yang diperbaharui terus-menerus. Tadi istilahnya Rasul Paulus di ayat ke-10. Diperbaharui terus-menerus. Wow, can you imagine? Ya, saudara dan saya lecet, dibikin baru lagi sama Tuhan. Jatuh, diangkat lagi, dibikin baru lagi sama Tuhan. Ya, bikin dosa, dibikin baru lagi sama Tuhan. Kita udah sering kok nyanyiin lagunya. Jadi saudara jangan bingung. Kita udah sering nyanyiin lagunya, kita declare lewat lagu-lagu Kristen, lagu-lagu gereja, bahwa kasih-Nya Tuhan selalu baru tiap tahun? Enggak. Tiap bulan? Enggak. Kasih-Nya Tuhan selalu baru setiap pagi. Kita nyanyiin lagunya, tapi nggak masuk di belief system kita. Nggak masuk di cara kita berpikir. Makanya waktu kita jatuh, kita ngerasa, ups. Waktu kita jatuh dalam dosa, dan kita nggak ngerasa diperbaharui, oke? Akhirnya kita jadi orang-orang yang pintar main sandiwara. Kita pintar acting, kita pintar muka dua, alias munafik. Akhirnya kita jadi orang-orang hypocrites. Ya, kayak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, saudara dan saya, sebenarnya kita punya Tuhan Yesus yang stok barunya tuh udah unlimited. Dia stok barunya itu banyak banget buat saudara dan saya. Nah, saudara, inilah yang disebut dengan good news. Sebenarnya, ya, tema saudara yang namanya truly free, itu dalamnya isinya adalah good news, kabar baik. Kabar baik. Dan Yesus sebelum dia naik ke surga, yang dipesenin sama murid-muridnya, ya, murid-muridnya suruh khotbahin good news, bukan khotbahin yang lain. Ya, saya akan bacain buat saudara-saudara dari Lukas 24. Lukas 24 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas 24 itu setelah Lukas 23. Ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Saya berkhotbah dengan muka-muka dan video-video yang tertutup. Jadi saya merasa saya lagi bicara sendiri. Lagi recording khotbah sendiri. But it's okay. Lukas 24 ayat yang ke-46 sampai 49. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Wow, langsung kebuka semua videonya. Luar biasa, saudara-saudara ya. Yang saya mau bacain, yang saya mau tegaskan buat saudara adalah ayat ke-47. Dan lagi dalam namanya,
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini adalah peristiwa atau percakapan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga. Ini mereka berbincang-bincang. Dan Yesus pesan sama 12 muridnya bahwa berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Oke, jadi Yesus nggak pernah suruh-suruh murid-muridnya, saudara dan saya, berkhotbah tentang teologi kemakmuran. Nggak pernah. Yesus nggak pernah suruh murid-muridnya ya khotbahin tentang keberhasilan, enggak. Yang Yesus suruh murid-muridnya dan dia suruh saudara dan saya, kita khotbahin tentang pengampunan dosa ya dan pertobatan. Dan isi daripada kabar baik adalah ini. Karena kalau saudara, ya kita nggak ada waktu untuk membahasnya, kalau saudara baca dari bahasa aslinya, ya terjemahan Alkitab bahasa Inggris, itu dibilangnya remission of sins and repentance. Remission of sins. Sins, bahasa Indonesianya dosa-dosa. Ya, kurang tepat sebenarnya. Kalau saudara pelajari dari kamus bahasa Indonesia, ya kamus bahasa Inggris, ya pengertian kata sin, ya atau sins ditambah dengan huruf S itu bukan dosa-dosa. Itu yang menyebabkan banyak orang Kristen jadi punya pikiran gini, dosa saya lebih sedikit daripada dosa kamu. Dosa saya lebih sedikit daripada dosa suami saya. Ya, dosa saya kecil, dosa kamu besar. Nah, ini yang banyak orang Kristen jadi punya pikiran seperti itu. Nah, pengertian daripada sins itu sebenarnya adalah dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa masa depan. Past sins, present sins, and our future sins. Udah dijamin sama Yesus di atas kayu salib. Dijamin. Wah, Pak, Bapak nyumpahin kita besok semua jatuh dalam dosa. Enggak seperti itu. Karena orang Kristen, kalau mereka mengerti soal good news, mereka mengerti soal kemerdekaan yang sesungguhnya, mereka nggak mungkin bikin dosa. Ingat baik-baik, saudara. Good news will lead men and women into repentance and change. Kabar baik akan menuntun seseorang kepada pertobatan dan perubahan total. Ya, kabar baik. Saya kasih contoh. Ibu-ibu kalau dengar ya LV sale 95%, kira-kira gimana? Mandi langsung, make up. Ya, suami bilang, "Mah, tokonya ngantri loh." Nggak peduli. Itu LV sale 95%. Kita ikut ngantri. Sebelum pandemi ada travel fair. Wih, ngantrinya udah kayak kaki 1000. Ya, sebelum pandemi. Karena apa? Orang dengar kabar baik. Yang cowok-cowok, sepatu Air Jordan yang klasik tahun 85, sale 90%. Ngantri kita. Nggak peduli mau berapa jam. Karena kita dengar good news. Kabar baik merubah seseorang. Nah, sayangnya kita orang Kristen, kita punya mimbar, kita punya panggung, kita punya platform digital, tapi yang kita gembar-gemborin itu bad news. Lo dosa lo, masuk neraka lo. Lo gay, wah lo dihukum pasti sama Tuhan. Lo kumpul kebo, wah lo pasti lo, Tuhan marah sama lo, bisnis lo bangkrut pasti. Kita orang Kristen kebiasaan ngomong-ngomong bad news. Kita nggak pernah ngomong good news, kasih kabar baik ke orang lain. Jarang banget. Jarang banget gereja yang spread the good news, spread the gospel. Ini yang disuruh sama Tuhan Yesus. Khotbahin ya ke bangsa-bangsa tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Ya, pengampunan dosa bahasa Inggrisnya itu remission of sins. Dosa masa lalu, masa sekarang, dan dosa masa depan. Semua dijamin. Ya, bukan berarti kita mengerti ini, wah besok saya jatuh dalam dosa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kok, ada ayatnya kok. Bukan begitu. Karena sekali lagi, kabar baik akan merubah. Kita justru berubah. Tahu diri. Karena kita jadi sadar bahwa, wah saya disayang sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Saya dikasih that truly free. So, kemerdekaan Kristen bukan merdeka bikin dosa. Catat baik-baik. Kemerdekaan Kristen adalah merdeka atas dosa. Bukan merdeka bikin dosa. Ya, bukan abis saudara dengar khotbah ini, wah,
Saya lagi Buffalo Gathering ya terusin aja terus. Saudara tahu Buffalo Gathering nggak ya? Bahasa Indonesianya kumpul kebo. Ya, salah kayaknya bahasa Inggrisnya ya. Karena kita dengar message ini, wah saya bikin dosa aja terus. Enggak. Tapi orang yang benar-benar tahu kemerdekaan Kristen, mereka akan berubah. Saudara mesti tahu Rasul Paulus, ya Rasul Petrus itu berubah karena good news loh. Semua muridnya Yesus, ya termasuk Rasul Paulus, berubah karena kabar baik. My favorite one adalah Rasul Petrus, ceritanya Petrus. Ya, itu ada di Lukas 4 sama Lukas 5, nanti saudara baca aja di rumah. Lukas 4 mertuanya disembuhin. Kalau itu bersambung ceritanya, Lukas 4 malam harinya Petrus berangkat karena dia nelayan. Sepanjang malam dia nggak dapat ikan. Paginya dia merapat di dermaga, dia ngelihat Yesus lagi bicara sama teman-temannya sesama nelayan. Dan Yesus ketemu sama Petrus, Yesus lihat pasti kapalnya kosong. Dan itu kalau semalaman nggak dapat ikan, itu stres, sedih, capek, ya, semuanya nyebelin jadinya. Tiba-tiba waktu Petrus ketemu Yesus, dia bilang, yuk bertolak ke perairan dalam. Saudara pernah diginiin nggak ya sama orang lain? Orang yang profesinya beda, nyuruh-nyuruh kita. Petrus tahu Yesus itu tukang kayu dan Petrus nelayan. Ya, tukang kayu nggak ngerti nelayan itu nangkap ikan malam sampai subuh. Nggak pernah nelayan pagi-pagi ke laut, nggak pernah. Tapi karena Yesus mungkin kemarinnya baru sembuhin mertuanya, dia nurut-nurut aja Petrus. Mereka bertolak, kita semua tahu kapalnya Petrus hampir tenggelam. Ya, karena tangkapan pagi hari itu banyaknya luar biasa. Mereka kembali ke dermaga. Petrus bilang dengan jelas sama Yesus, bahasa Inggrisnya gini, depart from me, I'm a sinful man. Jauh-jauh dari saya, pergi dari saya, karena saya orang berdosa. Yesus bilang sama Petrus, ya, mulai hari ini kamu bukan penjala ikan lagi, tapi saya akan angkat kamu jadi penjala manusia. Petrus berubah. Pertanyaannya, apa yang datang duluan? Pertobatan dulu? Atau kabar baik dulu? Kabar baik dulu. Kabar baik yang datang duluan. Semalaman udah bad news yang dia lihat, paginya Petrus lihat good news. And good news will lead men and women into repentance and change. Kabar baik akan merubah seseorang, merubah total. Saudara mesti mengerti dengan baik-baik. Ya, lawan daripada good news adalah intimidasi iblis. Iblis selalu pengen saudara dan saya kembali ke masa lalu. Ya, Indonesia kalau merdeka, Belanda dan Jepang masih duduk di MPR dan DPR, kita nggak merdeka. Kita nggak merdeka. Nah, iblis kerjaannya pengen membuat saudara dan saya terbelenggu, nggak merdeka. Terbelenggu. Dengan apa? Intimidasi. Lu kan cerai dulu. Iblis gitu-gitu. Pernah dengar? Di kuping saudara gitu-gituan? Anak lo kan gay. Angkat-angkat tangan lagi. Nyanyi-nyanyi lagu gereja. Buat apa? Ke gereja lagi. Melayani Tuhan, buat apa? Buat apa? Keluargamu berantakan, buat apa? Iblis gitu-gitu. Saudara pernah dong dengar gitu-gitu di telinga saudara? Kalau nggak pernah, saudara berarti, wih, kudusnya luar biasa. Saya sering juga di gitu-gitu. Ngapain? Nah, ini yang membuat banyak orang Kristen jadi lari di tempat, nggak ada progres. Nggak maju ke depan hidupnya. Nggak bisa move on. Hidupnya akhirnya di masa lalu terus. Saya senang banget, ini my favorite quotes dari saya pertama kali pelayanan 23 tahun lalu. My favorite quotes was, there is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. Ini benar banget. Dan iblis selalu pengen balikan saudara dan saya ke masa lalu. Ya, kamu kan gini, kita dibuat lihat ke belakang terus. Hidup kita penuh penyesalan, penuh dengan regrets. Akhirnya kita nggak bisa move on. Nah, itu kerjaannya iblis. Dan emang Alkitab sudah bilang di Wahyu 12, kita sering banget nyanyiin lagunya. Ya, iblis itu mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Bayangin, dia kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Siang dan malam. Mendakwa. Lu kan gini, lu kan gitu, lu kan gini, lu kan gitu. Saudara, kalau iblis lagi ingetin masa lalu kita, ya, ingetin iblis masa depannya dia. Ini tips dari saya. Ingetin masa depannya iblis, karena iblis itu akan kalah nanti. Ingetin dia, lo nanti akan kalah. Iblis itu madesu, masa depan suram. Itu iblis. So, saudara,
kalau kita mau mempunyai konsep kemerdekaan Kristen, kita memang harus hidup penuh dalam kasih karunia Tuhan. Bilang sama Tuhan tiap hari, Tuhan saya nggak bisa. Ya, walaupun pekerjaan ini saya udah mengerjakannya bertahun-tahun, tapi tanpa Tuhan saya nggak bisa. Saya nggak bisa sama sekali. Mungkin sebagai ayat penutup saya akan berikan buat saudara Galatia 5 ayat yang keempat. Galatia 5 ayat yang keempat. Itu judul di atasnya kemerdekaan Kristen. Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kita akan bahas ini di kesempatan lain, tapi kalau saudara mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kita lepas dari Kristus. Kita nggak merdeka. Tapi justru kemerdekaan Kristen adalah waktu kita percaya semua kebenaran yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Bahwa saudara dan saya dibenarkan setiap hari. Setiap hari loh. Terus dosa saya gimana? Dan lain sebagainya. Kita udah sering juga nyanyiin lagunya. Sejauh timur dari barat, Tuhan buang dosa saudara dan saya. Ya, saudara tahu timur ke barat? Saudara yang tahu Bali banget, ya, itu Sanur ke Jimbaran. Matahari terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, itulah sehebatnya Tuhan kita. Ya, dia sayang banget sama saudara dan saya sampai dia melakukan demikian. Sampai dia pengen memperbaharui saudara dan saya tiap hari. Supaya kita mengenal gambar halik kita. Kita mengenal pencipta kita setiap hari. Ya, so saya berharap the truly free itu akan menjadi bagian hidup saudara. Saudara bebas dari masa lalu, bebas dari intimidasi iblis, dan kita diperbaharui setiap hari sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Happy working to all of you. Selalu sukses, performance-nya luar biasa. Ya, dan make a change dimanapun saudara berada. Mari kita tundukkan kepala sebentar sebelum saya kembalikan Teams ini, layar ini kepada Pak Warren. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, meteraikan setiap firman-Mu pada kehidupan kami. Kami mau berubah, kami mau menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu khusus berdoa buat anak-anak-Mu di Pertamina, jadikan mereka terang dan garam-Mu di sana Tuhan. Orang-orang lain yang belum kenal Yesus boleh melihat siapa Tuhan Yesus di dalam pekerjaan mereka, di dalam karakter mereka, di dalam performance mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kemerdekaan yang Kau berikan buat kami, terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan buat bangsa Indonesia. Karena kami percaya bangsa Indonesia punya masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, berkati kami semua. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami peralaskan doa ini Tuhan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Pastor Jesse Lantang atas firman Tuhan yang sangat menyegarkan. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Gloria Patra. Ada petugas, dipersilakan.
Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sungguh pujian yang sangat memberkati dari paduan suara Gloria Patra. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada PGSP atas persembahan pujiannya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Saudara Aswin. Kepada Pak Aswin, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita menyatukan hati kita naikkan doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas waktu yang telah Kau berikan kepada kami semua. Di sela-sela waktu ini kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di mana kami memperoleh kemerdekaan hanya daripada-Mu, hanya dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala sarana dan juga teman-teman yang sudah menyiapkan untuk acara ini. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu, pribadi lepas pribadi, agar makin hari acara kegiatan untuk ibadah kami ini tetap bisa berjalan dengan baik dan juga semakin banyak hati-hati yang tergerak untuk mengikutinya ya Tuhan. Siang hari ini juga kami ingin mendoakan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, baik untuk pemimpin yang dari level atas maupun sampai level bawah, baik Bapak Presiden, jajaran menteri, dan juga seluruh kabinetnya, agar dituntun Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan yang saat ini masih berjalan. Kami juga mendoakan setiap rencana-rencana mereka, pembangunan infrastruktur, dan juga penyelesaian COVID-19 ini yang masih berlangsung saat ini. Kami mendoakan setiap tangan-tangan yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan dalam bangsa kami ini, agar makin hari kami masih bisa mengucap syukur dan berterima kasih. Kiranya perekonomian kami juga makin membaik. Hari demi hari kami menyerahkan semuanya hanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa pemimpin yang telah ditunjuk Tuhan adalah pemimpin yang terbaik dan akan memberikan yang baik pula kepada kami di hari ke depannya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan HUT RI yang ke-76 ini, di mana Pertamina sudah bisa juga memberikan hadiah kemerdekaan untuk negara kami, seperti bergabungnya Pertamina Hulu Rokan dan juga adanya temuan-temuan cadangan baru, cadangan migas. Kiranya Tuhan juga memberkati supaya segala hasil kerja yang telah dilakukan oleh setiap insan Pertamina bisa menjadi berkat bagi bangsa ini, dan juga secara khusus bisa menjadi berkat juga bagi keluarga dan kehidupan kami ya Tuhan. Siang ini kami juga ingin mendoakan rencana-rencana Pertamina, baik dari level atas maupun level bawah, dan juga setiap pemimpin dari mulai direktur sampai pejabat-pejabat di anak perusahaan. Kiranya Tuhan memberkati agar setiap insan Pertamina yang menduduki jabatan bisa mengemban tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, dan membawa rencana dan juga bisa mencapai goal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ke depannya ya Tuhan. Kami juga mendoakan saat ini adanya restrukturisasi perusahaan, yang mana banyak perubahan-perubahan terjadi di dalam organisasi kami. Kami sangat mendukung segala sesuatu yang direncanakan oleh manajemen. Kiranya itu semua bisa membawa kebaikan bagi seluruh karyawan dan juga secara khusus bagi Pertamina dan anak perusahaannya ya Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya itu hanyalah atas rencana Tuhan, dan semuanya itu membawa kebaikan bagi kehidupan kami ke depannya ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan seluruh jajaran karyawan, baik mitra kerja maupun segala karyawan yang terlibat dalam pekerjaan kami sehari-hari, terutama pada saat masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kesehatan. Kami juga ingin mendoakan teman-teman kami mungkin yang saat ini sedang sakit, mengalami isolasi mandiri. Kiranya Tuhan
memberkati setiap obat dan juga pengobatan yang diberikan oleh dokter agar bisa menyembuhkan, dan hanya dari tangan-Mu lah kami memperoleh berkat kesembuhan tersebut ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan juga yang teman-teman kami, ada beberapa yang sudah menjadi korban telah tiada, kiranya keluarganya bisa diberi penguatan dan penghiburan hanya daripada Tuhan, agar mereka bisa merasakan juga kasih dan karunia Tuhan meskipun sudah kehilangan keluarga yang mereka cintai ya Tuhan. Secara khusus yang ini kami juga ingin mendoakan kegiatan-kegiatan yang ada di Bakor Umkris, kiranya anak-anak Tuhan tetap bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan dan juga lingkungan di kantornya masing-masing ya Tuhan. Sertai juga